Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, saya Davina Aurelia bersama dengan rekan saya Dea Ayu Anggraini akan menjelaskan terkait dengan manajemen kerjasama sekolah dengan masyarakat. Pada poin pembahasan kali ini, kami akan membahas terkait 5 peran dari manajemen sekolah. Dalam kaitannya kali ini, kami akan membahas terkait 5 peran dari manajemen sekolah dalam kaitannya dengan masyarakat yang mencakup bagaimana kemudian pemimpin sekolah itu dapat mewakili sekolah ke dunia luar, dan bagaimana pemimpin sekolah itu dapat bekerja secara efektif dengan pemerintah, bagaimana sekolah dapat melibatkan orang tua dalam agenda sekolah, dan bagaimana sekolah tersebut dapat memelihara hubungan dengan sekolah dan berkontribusi terhadap sekolah-sekolah transfer, serta mendorong penggunaan komunitas dan lingkungan sekitar untuk belajar. Berikutnya adalah pembahasan tentang peran pemimpin sekolah dalam keterlibatan komunitas. Yang pertama adalah mewakili sekolah, di mana dalam hal ini, pemimpin sekolah dianggap sebagai wajah publik sekolah yang bertanggung jawab untuk menyampaikan visi, misi, dan nilai-nilai dari sekolah kepada masyarakat. Sehingga kemudian pemimpin sekolah ini perlu untuk menghadiri berbagai pertemuan dan acara komunitas untuk membangun citra positif dari sekolah. Sehingga dengan partisipasinya dalam kegiatan di luar sekolah, pemimpin itu dapat memperkuat hubungan dengan orang tua, kemudian juga anggota komunitas, dan juga pemangku kepentingan yang ada di lingkungan, yang pada akhirnya akan dapat mendukung keberhasilan dari sekolah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah membangun hubungan, di mana dalam hal ini pemimpin sekolah itu bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara hubungan yang positif dengan orang tua, anggota komunitas, dan pemangku kepentingan. Sehingga kemudian pemimpin harus aktif berkomunikasi dan menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dan mendukung pendidikan siswa. Kemudian yang ketiga adalah mendorong partisipasi dari orang tua. Dalam hal ini, pemimpin sekolah harus menciptakan lingkungan yang dapat mendorong orang tua untuk terlibat dengan kepentingan sekolah atau kegiatan sekolah. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin, kemudian acara sekolah, dan program sukarela yang dapat melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Kemudian yang keempat adalah mengorganisir kegiatan komunitas, di mana dalam hal ini, pemimpin sekolah itu dapat mengupayakan untuk mengorganisir kegiatan yang melibatkan komunitas, seperti mengadakan festival, bazar, ataupun program layanan masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, itu tidak hanya memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitas, tetapi juga memberikan kesempatan siswa untuk belajar bagaimana tanggung jawab yang ada dalam dunia sosial. Kemudian yang berikutnya adalah poin yang kelima, yakni mendengarkan dan merespon dari kebutuhan komunitas, di mana pemimpin sekolah itu perlu mendengarkan masukan dari orang tua dan anggota komunitas untuk kemudian dapat memahami kebutuhan dan juga harapan mereka. Hal ini termasuk bagaimana kemudian pemimpin sekolah itu dapat memahami konteks lokal dan berkontribusi pada pengembangan komunitas yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Sehingga kemudian keterlibatan dalam dialog dengan masyarakat ini kemudian dapat membantu untuk mengidentifikasi harapan-harapan masyarakat dan kemudian menyesuaikan program sekolah agar lebih relevan dan bermanfaat bagi komunitas. Kemudian menggunakan sumber daya lokal, di mana dalam hal ini pemimpin sekolah itu harus mengenali dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam komunitas ataupun lingkungan sekitar sekolah, seperti profesional lokal yang kemudian dapat memberikan dukungan dalam pendidikan atau organisasi yang dapat berkolaborasi dalam program-program tertentu. Hal ini membantu memperkaya pengalaman belajar siswa di sekolah dengan bantuan dari kearifan atau sumber daya lokal yang ada di sekitarnya. Kemudian, yang ketujuh yakni menjadi advokat untuk pendidikan, di mana dalam hal ini kemudian pemimpin sekolah itu berperan sebagai advokat untuk pendidikan di komunitas sekolah, di mana mereka harus mempromosikan mengenai pentingnya pendidikan dan menjelaskan bagaimana keterlibatan komunitas itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini termasuk berpartisipasi dalam forum komunitas dan berbicara tentang isu-isu pendidikan yang saat ini sedang relevan. Kemudian poin yang ke-8 adalah membangun budaya sekolah yang inklusif, di mana pemimpin sekolah itu harus menciptakan budaya sekolah yang inklusif, di mana semua anggota komunitas itu akan merasa diterima dan dihargai. Hal ini mencakup bagaimana menghargai keragaman dan memastikan bahwa semua suara ataupun pendapat itu didengar dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan sekolah.
Oleh karena itu, berdasarkan keseluruhan peran pemimpin sekolah dalam keterlibatan komunitas ini, dapat diketahui bahwa pengambilan keputusan yang bijaksana dari pemimpin sekolah pada partisipasi dan kegiatan komunitas itu sangat penting, di mana pemimpin sekolah itu perlu mempertimbangkan bagaimana keputusan itu kemudian dapat mempengaruhi siswa, kemudian staf, dan juga masyarakat secara keseluruhan. Dengan melibatkan orang tua dan komunitas, maka program pengambilan keputusan ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan dukungan terhadap inisiatif ataupun kegiatan yang dilakukan di sekolah, sehingga menciptakan solusi yang lebih baik dan berkelanjutan untuk tantangan yang dihadapi sekolah. Keterlibatan sekolah dalam komunitas membawa manfaat bagi sekolah, termasuk dukungan sumber daya, kolaborasi dari program pendidikan, dan peningkatan dari partisipasi orang tua, di mana selain sekolah, tentunya siswa juga akan mendapatkan manfaat dari pengalaman belajar yang kaya melalui program yang melibatkan komunitas itu sendiri. Sehingga kemudian, manajemen sekolah dasar ini dapat memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitas yang nantinya akan mendukung keberhasilan siswa dan juga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan di sekolah tersebut. Berikutnya adalah kerjasama dengan pemerintah, di mana dalam hal ini pemerintah itu berperan dalam penetapan kebijakan, pemantauan, dan juga evaluasi kebijakan. Sedangkan sekolah itu berperan dalam menerjemahkan kebijakan yang luas ke dalam praktik dan juga membangun serta memelihara struktur dan proses yang tepat untuk dapat memastikan bahwa kebijakan dari pemerintah tersebut dapat tercapai. Sehingga kemudian dari dua peran tersebut bermuara pada bagaimana sekolah itu harus bekerja sama dengan pemerintah untuk kemudian dapat memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan itu sesuai dengan kebutuhan lokalnya. Hal ini termasuk bagaimana memberikan masukan tentang kurikulum, program pendidikan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung siswa. Kerjasama dengan pemerintah itu juga mencakup bagaimana penggalangan dana dan sumber daya untuk sekolah. Dan sekolah juga dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk mendapatkan dana hibah atau dukungan finansial yang kemudian dapat digunakan untuk program-program pendidikan dan mengembangkan sekolah. Selain itu, sekolah juga dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyediakan pelatihan-pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dan juga staf yang membantu memastikan bahwa pengajaran dan pembelajaran di sekolah itu selalu mengikuti praktik terbaik dan standar pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah. Sehingga dalam kerjasama sekolah dengan pemerintah ini, peran pemerintah diantaranya adalah yang pertama terkait dengan regulasi dan kebijakan, di mana pemerintah itu berperan untuk menetapkan kebijakan pendidikan yang memandu operasional dari sekolah itu sendiri, termasuk standar kurikulum, akreditasi, dan juga pengelolaan sumber daya. Undang-undang Reformasi Pendidikan juga memberikan kerangka kerja yang kemudian dapat membantu sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Kemudian peran yang kedua adalah terkait dengan pendanaan dan sumber daya. Dalam hal ini, pemerintah itu bertanggung jawab untuk dapat menyediakan dana dan sumber daya yang diperlukan oleh sekolah, yang termasuk alokasi anggaran untuk program-program pendidikan, infrastruktur, dan juga pelatihan guru. Hubungan yang baik dengan pemerintah ini tentu dapat membantu sekolah dalam mendapatkan dukungan finansial yang diperlukan untuk mengembangkan pendidikan dan juga mengembangkan sekolah. Kemudian peran yang ketiga yakni peran pemerintah dalam dukungan program. Dalam hal ini, pemerintah itu seringkali menawarkan program dukungan yang dapat membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian, seperti contohnya adalah program pelatihan guru, inisiatif kesehatan mental, dan program pengembangan komunitas. Berikutnya adalah kerjasama dengan orang tua. Dalam hal ini, anak-anak belajar setidaknya sama banyaknya di luar sekolah ketika mereka belajar di sekolah, sehingga ketika anak-anak berada di rumah, diharapkan orang tua dan sekolah dapat bekerja sama secara keseluruhan agar pembelajaran yang diterima oleh anak-anak itu menjadi lebih mendasar dan tertanam sungguh dalam diri mereka. Masalah seorang anak juga akan lebih mungkin diselesaikan jika ada kerjasama antara rumah dan juga sekolah dibandingkan dengan hanya membebankan pada satu komponen saja. Sehingga pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan pun juga dituangkan dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2017 yang kemudian menyatakan bahwa dalam pendidikan pelaksanaannya memerlukan sinergi antara satuan pendidikan, keluarga, dan juga masyarakat. Maka dalam hal ini, guru perlu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana perkembangan anak-anak di sekolah kepada orang tuanya, dan orang tua pun
perlu terlibat dan berpartisipasi aktif dalam perkembangan pendidikan dan karakter anak di keluarga dan masyarakat. Menurut Dean tahun 1995, terdapat dua pandangan tentang hubungan orang tua dengan sekolah, yakni orang tua sebagai mitra dan orang tua sebagai klien yang membeli layanan. Pada aspek orang tua sebagai mitra, didasari dari bagaimana baik orang tua maupun guru itu memiliki stereotip satu sama lain, di mana orang tua memiliki pandangan terhadap guru yang sebagian besar dibentuk oleh pengalaman mereka semasa sekolah. Sehingga orang tua mungkin memiliki pandangan yang berbeda terhadap guru sebagai sumber pengetahuan, sebagai sosok yang mengintimidasi, sebagai teman, ataupun sebagai karyawan yang dibayar rendah. Hal ini terjadi berdasarkan stereotip yang mereka alami ketika mereka sekolah. Di sisi lain, guru juga memiliki stereotip sendiri terhadap orang tua siswa, di mana para guru seringkali menyalahkan orang tua atas masalah yang ditimbulkan oleh anak-anak mereka di sekolah. Guru berpendapat bahwa orang tua dari kelas pekerja tidak terlalu tertarik dengan kemajuan anak mereka karena tidak pernah datang dalam kegiatan sekolah. Maka dalam hal ini, dapat diketahui bahwa komunikasi dua arah antara sekolah dan orang tua itu menjadi sangat penting, di mana sekolah harus mendengarkan masukan dari orang tua mengenai perkembangan anak mereka, dan juga memberikan informasi yang jelas tentang kurikulum, kegiatan, dan cara orang tua dapat membantu di rumah untuk dapat mengembangkan pendidikan dan juga karakter anak. Jika orang tua diperlakukan sebagai mitra dalam pendidikan anak-anak, maka orang tua juga harus dilibatkan dalam beberapa aspek pengambilan keputusan terkait program di sekolah. Sekolah dapat mengembangkan program-program yang mendorong keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka, seperti dilakukannya pertemuan rutin, lokakarya, ataupun acara yang melibatkan orang tua dalam proses belajar mengajar. Keterlibatan orang tua ini dapat meningkatkan dukungan untuk siswa dan juga memperkuat hubungan antara rumah dan juga sekolah. Kemudian yang kedua, yakni bagaimana orang tua itu berperan sebagai klien yang membeli layanan. Dalam situasi ini, orang tua pasti ingin mendapatkan nilai dari uang yang mereka keluarkan, dan sekolah menjadi perlu menunjukkan apa yang ditawarkan dan apa yang akan diperoleh oleh anak. Sehingga orang tua sangat mungkin untuk ingin melakukan semua yang mereka bisa untuk mengembangkan potensi anak mereka dan mengharapkan sekolah untuk membantu mereka dalam melakukan hal tersebut. Ada pula orang tua yang berpandangan bahwa mereka membayar sekolah untuk mendidik anak-anak bagi mereka. Sehingga komunikasi dalam hal ini sama pentingnya, baik jika orang tua dipandang sebagai mitra maupun sebagai klien. Komunikasi dilakukan dua arah untuk alasan yang sama, untuk menjembatani antara komunikasi antara sekolah dan juga orang tua. Oleh karena itu, kerjasama antara sekolah, pemerintah, dan orang tua itu menjadi penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung dan efektif. Sehingga peran pemerintah dalam kerjasama ini antara lain dapat menetapkan kebijakan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pendidikan, menyediakan pendanaan dan sumber daya, serta menawarkan program-program dukungan yang dapat diperlukan oleh operasional sekolah. Sedangkan peran orang tua dalam kerjasama sekolah dengan masyarakat dipandang dalam dua perspektif, yakni sebagai mitra, di mana sekolah dan orang tua itu dapat berkolaborasi secara aktif dalam pendidikan anak-anak, ataupun juga dipandang dalam perspektif sebagai klien yang membeli layanan, di mana orang tua cukup mengharapkan sekolah untuk dapat mendidik anak-anak bagi mereka. Dalam kedua perspektif tersebut, komunikasi dua arah antara sekolah dan orang tua sama-sama pentingnya untuk dapat memastikan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka, dan sekolah harus menjaga komunikasi yang terbuka dengan orang tua dan pemerintah. Hal ini termasuk memberikan informasi tentang perkembangan siswa, kebijakan sekolah, dan kegiatan yang akan datang, baik kepada perwakilan pemerintah maupun kepada orang tua. Membangun hubungan dengan sekolah lain dan komunitas. Kolaborasi antar sekolah. Sekolah dapat menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan lain untuk berbagi sumber daya, pengalaman, dan praktik terbaik. Selanjutnya yaitu kegiatan bersama dengan komunitas, yaitu mengorganisir kegiatan bersama antara sekolah dan komunitas. Itu dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Selanjutnya yaitu jaringan dukungan. Sekolah dapat membentuk jaringan dukungan dengan organisasi lokal, lembaga pemerintah, dan bisnis untuk menciptakan program-program yang bermanfaat bagi siswa. Selanjutnya yaitu
pertukaran pengetahuan, yaitu sekolah dapat mengadakan forum atau lokakarya yang melibatkan guru, orang tua, dan anggota komunitas untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya yaitu membangun kepercayaan, yaitu sekolah harus berkomunikasi secara terbuka dengan komunitas dan sekolah lain serta menunjukkan komitmen untuk mendengarkan dan merespon kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu menghargai keragaman. Dalam membangun hubungan dengan komunitas dan sekolah lain, penting untuk menghargai keragaman yang ada. Selanjutnya yaitu tantangan. Di sini tantangannya adalah kurangnya keterlibatan masyarakat. Banyak orang tua dan anggota masyarakat yang kurang terlibat dalam kegiatan sekolah yang dapat mengurangi dukungan terhadap pendidikan siswa. Kemudian sumber daya yang terbatas. Nah, sekolah dan komunitas mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal dana maupun tenaga kerja yang dapat menghambat kemitraan. Selanjutnya yaitu persepsi negatif terhadap sekolah. Beberapa anggota masyarakat mungkin memiliki persepsi negatif terhadap sekolah yang dapat menghambat kemitraan. Selanjutnya yaitu perbedaan tujuan dan harapan, yaitu sekolah dan komunitas seringkali memiliki tujuan dan harapan yang berbeda, yang dapat menyebabkan ketegangan dalam kemitraan. Selanjutnya yaitu komunikasi yang tidak efektif. Komunikasi yang buruk antara sekolah dan komunitas dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kurangnya dukungan. Kemudian yang terakhir yaitu keterbatasan waktu. Banyak orang tua dan anggota komunitas yang memiliki keterbatasan waktu untuk terlibat dalam kegiatan sekolah. Solusinya adalah untuk kurangnya keterlibatan masyarakat, yaitu sekolah perlu mengembangkan program yang menarik bagi orang tua dan masyarakat, seperti acara yang melibatkan mereka secara langsung dalam proses pendidikan. Kemudian untuk sumber daya yang terbatas, yaitu dengan membangun jaringan dengan organisasi lokal dan bisnis yang dapat membantu mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Selanjutnya yaitu persepsi negatif terhadap sekolah, yaitu dengan sekolah perlu aktif mempromosikan presentasi dan kontribusi positif mereka kepada masyarakat untuk membantu mengubah persepsi negatif menjadi positif. Kemudian perbedaan tujuan dan harapan. Melakukan dialog terbuka antara sekolah dan komunitas untuk menyelaraskan tujuan dan harapan. Selanjutnya yaitu komunikasi yang tidak efektif. Nah, di sini sekolah harus mengembangkan saluran komunikatif yang jelas dan terbuka, termasuk penggunaan media sosial, buletin, dan penemuan rutin. Selanjutnya yang terakhir yaitu keterbatasan waktu. Sekolah dapat menawarkan berbagai pilihan keterbatasan yang fleksibel seperti kegiatan yang dapat diikuti secara online atau di luar jam kerja.